Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma Rabbul Alamin Rabbul Arshil Azim Rabbul Arshil Karim wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin Arsalallahu lahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq bi isnihi wa sirajan munira Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar wabil khusus Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 4 94,4 MHz dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para hufad, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang kedua, yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu mustahil ditujukan kepada Allah dan tidak perlu jawaban, karena mustahil ditujukan kepada Allah. Tapi bagi kita tingkatan pemula memerlukan jawaban itu.
memerlukan kepastian. Maka disusunlah sifat yang kedua, namanya sifat salbiyah, menanggalkan, meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh sifat salbiyah. Yang pertama, qidam, Allah itu ada duluan sebelum segala sesuatu ada. Tidak boleh ada yang mendahului Allah, itu tidak boleh. Ada tempat dulu baru ada Allah, itu mustahil. Ada tempat dulu atau ada keadaan dulu baru ada Allah, itu mustahil. Allah dulu ada duluan, waktu itu tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada keadaan. Yang ada Allah Ta'ala lebih dahulu, sampai Allah menciptakan makhluk sepaket. Allah menciptakan makhluk itu sepaket, di situ tempat, di situ ruang, di situ waktu, di situ keadaan. Ketika Allah menciptakan makhluk, apabila qidam pasti bako. Bako itu kekal. Allah yang awal, Allah yang akhir. Allah yang awal sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada duluan. Allah yang akhir setelah segala sesuatu musnah binasa, Allah tetap ada. Yang ketiga, Allah pasti bersifat mukhalafah lil hawadis. Nanti kita pegang erat-erat bahwasanya Allah itu betul-betul berlainan, tidak sama. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Maka jangan dimisal-misalkan, jangan diumpamakan, karena tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekupu, sederajat, setara dengan Allah Ta'ala. Berlainan. Maka jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang bentuk Allah. Apabila mukhalafah lil hawadis, maka pasti qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri sendiri, qaim bi nafsihi, berhajat pada dirinya sendiri. Mustahil Allah itu qaim bi ghairihi, berhajat pada yang lainnya. Selain daripada Allah tidak ada. Apabila ada maka pasti ada awalnya. Rumus makhluk itu di sini. Apabila ada awalnya maka pasti berakhir, musnah, binasa, fana. Apabila berawal berakhir maka pasti banyak kesamaannya. Itu rumus makhluk, banyak kesamaannya. Apabila banyak kesamaannya maka pasti berhajat pada yang lainnya. Ihtiyaju ila ghairihi atau qaim bi ghairihi, berhajat pada yang lainnya. Allah tidak berhajat. Allah tidak memerlukan tempat. Yang perlu tempat itu makhluk. Allah tidak memerlukan arah. Yang perlu arah itu makhluk. Allah tidak terikat oleh ruang, tempat, dan waktu serta keadaan. Yang terikat dengan ruang, tempat, dan waktu serta keadaan itu makhluk. Allah tidak demikian. Allah itu berdiri sendiri, tidak berhajat pada sesembahan kita. Ya Allah, kalau dibandingkan dengan rahmat Allah, sesembahan kita kepada Allah itu kecil sekali, kecil sekali. Makanya kalau kita bertanya di mana keadilan Allah, semuanya masuk neraka. Karena sesembahan kita itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sesembahan kita, antaran kita kepada Allah itu tidak sesuai dengan pemberian Allah kepada kita. Kalau berhitung-hitungan dengan Allah Ta'ala, masuk neraka kita kalau berhitung-hitungan. Supaya masuk surga bagaimana caranya? Allah lipat gandakan ganjaran, Allah lipat gandakan pahala.
dilipat gandakan. Ketika kita berniat hendak berbuat baik, ditulis 1 sudah pahala. Aku rencananya hendak sedekah fajar, itu ditulis sudah, belum melaksanakan. Aku hendak tahajud, ditulis sudah, niat itu ditulis 1 sudah. Aku hendak berbuat baik, ditulis 1. Aku hendak sholat zuhur nanti siang, ditulis 1 sudah. Pokoknya habis sholat zuhur, sorenya masuk waktu asar, aku hendak sholat asar, ditulis 1 sudah. Berniat aja kita ditulis 1 sudah. Lalu kita melangkahkan kaki ke tempat niat kita tadi, ditulis lagi situ, digugurkan dosa-dosa kita, ditulis setiap langkahnya tuh ganjaran lagi. Bayangkan Allah belum mengerjakan lagi, kita belum mengerjakan. Kita hendak sholat, kita berwudu dulu. Kita berwudu itu apabila kita ingat Allah, digugurkan Allah dosa-dosa kita. Barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, ketika dia berwudu dia ingat kepada Allah, maka berguguran dosa-dosa pada anggota wudunya itu. Barang siapa yang membasuh wajahnya, ketika membasuh wajahnya itu dia ingat Allah, Allahumma bayyin wajhi yauma tabidul wujuh wa taswaddul wujuh, maka berjatuhanlah dosa-dosa yang ada di wajahnya, seakan-akan berjatuhan melalui ujung-ujung kedua bulu matanya, ujung-ujung kedua bulu matanya. Kemudian dia membasuh tangannya, ketika membasuh tangannya itu dia ingat Allah, Allahumma a'ti kitabi biyamini wala tuqtini kitabi biyasari wala min wara'i dhahri, maka berjatuhanlah dosa-dosa yang ada di kedua tangannya, seakan-akan dosa itu berjatuhan melalui ujung-ujung kuku-kuku jari jemari kedua tangannya. Kemudian dia mengusapkan kepalanya, lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma harim sa'ri wa basari minan nar, maka berjatuhanlah dosa-dosa yang ada di kepalanya sambil dia mengusap kedua telinganya. Lalu dia berdoa, Allahumma ja'al manil ladzi yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana, berguguranlah dosa-dosa yang ada di kepalanya, kemudian di kedua telinganya melalui ujung-ujung bawah kedua telinganya. Kemudian dia membasuh kedua kakinya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma sabbit qadami yauma tazilul aqdam, ya Allah tetapkanlah kedua kaki hamba ketika banyak kaki-kaki yang berjatuhan, maka guguranlah dosa-dosa yang ada di kedua kakinya, seakan-akan dosa-dosa itu berguguran melalui ujung-ujung kuku-kuku jari jemari kedua kakinya. Kemudian dia menegakkan tangannya ke atas, lalu dia berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka guguranlah dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dia melangkahkan kakinya ke tempat sholat, lalu dia sholat 2 rakaat. Antara wudhu dengan sholat 2 rakaat itu dia tidak bicara masalah dunia, maka berjatuhanlah dosa-dosa setiap langkahnya. Nah, ini riwayat ini kalau biar hendak membaca ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin juz pertama. Ihya itu ada 4 juz saja. Yang Arabnya ada 4 juz saja. Juz pertama, nah itu ada situ. Fadilah wudu. Walaupun ditulis di situ hadal hadis dhaif. Nah, itu fadilah. Kita belum sholat, baru berwudu sudah berjatuhan dosa-dosa. Berjatuhan sudah. Aku hendak sembahyang 2 rakaat, lalu berwudu, berjatuhan sudah dosa-dosanya. Lalunya sholat 2 rakaat, tambahnya berjatuhan dosa-dosanya. Kalunya di dalam sholat tadi berdoa dari awal sampai akhir itu isinya doa ya.
sampai di akhir tasahud akhir selawat, lalu selawat Ibrahimiyah, lalu dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati masiihid dajjal. Lalu dia berdoa lagi, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berjatuhan dosa-dosanya orang yang sholat berniat sudah dicatat satu, berwudu berjatuhan dosa-dosanya, melangkahkan kaki ke tempat sholat berjatuhan dosa-dosanya, lalu dia sholat, selesai sholat dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan berlipat ganda, bahkan berlipat ganda. Berbuat baik, kalau berbuat jahat berniat belum dicatat lagi, rencananya nanti siang hendak merampok, belum dicatat lagi, banyak-banyak aja berbuat jahat tuh banyak-banyaknya belum dicatat, banyak-banyak aja berniat berbuat jahat belum dicatat. Ya kan? Rencananya siang nanti mau merampok, rencananya hendak berdusta, berniat sudah hendak berdusta, sengaja aku berdusta hari ini, belum dicatat lagi. Lalu menuju ke tempat saya hendak merampok ke pasar Segiri, lalu menuju belum dicatat lagi, setiap langkahnya belum dicatat berdosa lagi. Hendak ke pasar Segiri, ternyata ada masjid sembahyang wudu guguran dosa-dosanya. Udah jadi merampok, umpamanya belum dicatat lagi. Lalu ke pasar Segiri juga, lalu merampok juga. Baru satu dosanya merampok. Cuma kalau ketangkapan orang, dipukuli orang, bincu-binculnya tuh banyak benar ya. Babak belur, dosanya satu aja. Namun ketangkapan orang habis, benjol-benjolnya banyak. Karena mungkin satu aja benjolnya itu, pasti banyak benjolnya. Sampai ke dosa membuat jahat kita kan. Berbuat baik jadi pergandakan, berbuat jahat. Nah itu supaya masuk surga. Makanya amal ibadah, amal kebaikan di dalam Islam itu pelebur dosa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan kariman. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian menjauhi, meninggalkan dosa-dosa besar, kalian menghindari dosa-dosa besar, kabair yang diharamkan oleh Allah untuk mengerjakannya, nukaffir ankum sayiatikum, akan kami hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Tuh, kita menghindari aja, ujar kawan, guru, obat keapian kita minum minuman keras, kada bisa aja, minta maaf. Nah itu guguran dosa-dosa kecil sudah, ngomong kada bisa aja guguran sudah. Ayolah guru, nah belum gentle kalau belum minum lagi, belum jantan kalau belum minum lagi. Wow, berarti orang minum minuman keras itu jantan. Jantan itu lawannya betina. Jantan berarti dia bukan jagawan. Kalau jantan itu kan hewan. Hewan. Dan hewan yang paling kaya itu hewan to be milioner. Oh, itu luar biasa tuh kan. Hewan to be milioner. Hewan to be milioner. Jadi
dilipat gandakan. Ketika mengerjakan kebaikan, 10 kebaikan, 100 kebaikan. Supaya apa? Supaya masuk surga. Supaya masuk surga. Supaya tidak masuk neraka. Maka jangan pernah bertanya di mana keadilan Allah. Masuk neraka berataan kita. Naudzubillah. Jangan bertanya di mana keadilan Allah. Orang yang masuk neraka itu karena berlaku keadilan Allah. Orang yang masuk surga itu karena berlaku rahmat Allah. Makanya kata Nabi, la yadkhulu ahadukumul jannata. Sekali-kali tidak akan masuk surga salah seorang kalian bi amalihi, dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, ujar sahabat, pian pang. Ujar Nabi, aku gin. Apa dia? Wala ana, aku gin. Wala ana, aku gin. Illa yatagabani Allahu bi rahmatihi, kecuali aku selalu diliputi oleh rahmat Allah masuk surga. Karena diliputi rahmat Allah masuk surga. Termasuk kita bisa hadir di majelis ini, majelis raudhah ini, majelis raudhah taman surga, majelis ilmu itu majelis raudhah min riyadil jannah. Kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, termasuk para pemirsa dimanapun berada, para pendengar radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 498,4 MHz dimanapun berada. Majelis juga majelis raudhah, majelisnya majelis raudhah juga taman surga. Adalah riwayatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada satu jalan, ia memperdalam ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mudahkan ia jalan ke surga. Mudah-mudahan kita yang hadir, para pemirsa dimanapun berada, para pendengar dimanapun berada, dimudahkan Allah jalan ke surga. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap sifat salbiyah terkandung di dalamnya penetapan sifat kesempurnaan atau subudiyah bagi Allah. Pertanyaannya, mengapa penetapan sifat subudiyah disebutkan secara rinci, sedangkan peniadaan sifat salbiyah disebutkan secara global? Kenapa penyebutan sifat salbiyah disebutkan secara rinci? Sifat subudiyah, kesempurnaan. Subudiyah. Kenapa sifat subudiyah? Sedangkan peniadaan sifat salbiyah disebutkan secara global. Salbiyah. Subutiyah dengan salbiyah, ya. Kesempurnaan atau terpuji dan peniadaan. Peniadaan. Salbiyah, Kenapa sifat subutiyah disebutkan secara global? secara rinci. Kenapa sifat subutiyah itu apa kira-kira sifat subutiyah? Kesempurnaan saya mengutip dari salah satu firman Allah yang di surat Al-Asr ayat 22. Disitu disebutkan bahwa dialah Allah, yang Tuhan selain Allah. Yang subutiyah. Subut ya. Refleksor itu disebutkan secara rinci di surat Al-Asr ayat 22 sebagai contoh, ya. Dialah Allah selain, tiada Tuhan selain Allah.
yang mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Dan dialah yang maha pemurah dan maha penyayang. Contohnya yang di Subudiyah, kemudian yang di peniadaan sifat salbiyah bisa di surat Al-Ikhlas ayat 4, walam yakulahu kufuwan ahad. Itu salbiyah. Ya, ya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Iya. Secara rinci, yang satu secara rinci dan yang salbiyah secara global. Oh. Padahal kalau sifat salbiyah kan peniadaan. Ya, meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah. Iya. Apa kira-kira lah? Beda masalahnya. Kalau subut itu menetapkan. Jadi ada subut menetapkan, isbat. Isbat itu subut menetapkan. Ada meniadakan. Ya kan? Ada subutiyah, ada peniadaan. Kalau subutiyah itu illallah, itu penetapan berarti. Jadi ada nafyun, ada subut di situ. Nafyun itu peniadaan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, nafyun. Illallah, penetapan, isbat, subut. Beda mungkin penafsiran subutnya antara ulun dengan piyat mungkin. Kenapa sifat subutiyah di dalam Al-Quran pada ayat Allah yang disebutkan tadi itu dijelaskan secara rinci. Perasaan saya ayat yang dibacakan tadi itu global juga. Dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang mengetahui, yang gaib. Itu kan global semua. Dengan firman Allah, sifat salbiyah yang dikatakan secara global tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekutu, tidak ada satupun yang setara dengan Allah Ta'ala. Pada dasarnya semua sifat-sifat Allah, nama-nama Allah di dalam Al-Quran, perbuatan-perbuatan Allah di dalam Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran, hampir semuanya itu global. Hampir semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu global. Allah maha menguasai setiap sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Global. Bahwasanya Allah kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Ya. Innahu huwas samiul alim. Global. Nah, pemikiran saya itu global. Kalau yang dimaksud rinci itu seperti ini, umpamanya, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Umpamanya, Rahman a'rada an dzikri wa inna lahu ma'isatan qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha. Begitulah telah datang tanda-tanda kebesaran kami, engkau melupakannya. Nah, ini kan global juga. Tanda-tanda kebesaran itu kan global, tidak dirinci. Cuma kalimat tanda-tanda kebesaran itu banyak dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, itu dari tanda-tanda kebesaran, dan banyak wa min ayatihi. Nah, itu diterangkan pada ayat yang lain rinci. Kalau seperti sifat Allah, innahu huwas samiul basir, nah, itu global. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Global. Jadi ketika kita bicara sifat-sifat Allah, bicara perbuatan Allah, bicara nama-nama Allah, bicara tanda-tanda kebesaran Allah,
Allah menjelaskannya secara global. Kadang-kadang dijelaskan pada ayat yang lain. Innahu huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mengetahui itu dijelaskan pada ayat yang lain. Ternyata Allah mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Allah mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi pada ayat yang lain dijelaskan, tapi kebanyakan sifat, nama dan perbuatan Allah itu dijelaskan secara global, ya sebagaimana walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi silahkan berbeda pendapat. Kira-kira demikian ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengutip ad-din wal aql, bahwa seluruh ajaran agama itu bisa dicapai dengan akal. Adanya sesuai dengan akal. Ad-din wal aql. Ajaran agama itu bersesuaian dengan akal. Ya, namanya. Cuma ada satu mungkin agak jadi gini Ustaz. Artinya kalau ini kok bertentangan dengan akal manusia, artinya kalau manusia itu mencintai atau mengasihi sesuatu itu akan minta apapun akan dikasih aja, dimanja. Tapi berbeda dengan kalau Allah mengasihi manusia itu, kenapa kok mesti harus diuji? Bahkan dikatakan kalau orang tidak akan beriman sebelum dapat ujian dari Allah, sebelum dapat ujian dari Allah. Nah itu maksudnya logikanya gimana Mas? Artinya kalau di situ tadi dikatakan bahwa ad-din wal aqlu, ini melogikakan kenyataan seperti itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependengaran saya, kadang-kadang ada pertanyaan A, jawabannya B. Jadi si penanya menanyakan A, saya pendengaran saya agak tidak jelas, lalu saya menjawab B. Kan? Cuma si penanya bagaimana, angguk-angguk aja. Kadang-kadang setelah pengajian, maksud saya begini loh guru. Nah, jadi saya mohon maaf kalau ada pertanyaan A, jawabannya C, jawabannya D, menyimpang gitu lah. Tadi dikatakan al-aqlu dinun, mungkin seperti itu. Al-aqlu dinun, akal itu agama. La dina liman la aqla lahu, tidak ada agama bagi mereka yang tidak memiliki akal. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak memiliki akal. Puasa, syaratnya Islam balik berakal. Bila hilang akalnya, tidak wajib puasa. Nah ini keuntungannya orang yang hilang akalnya itu. Sholat, Islam balik berakal. Nah berarti kalau hilang akalnya, tidak wajib sholat. Haji, umrah, Islam balik berakal. Maka dikatakan oleh ulama tauhid, akal itu sartu taklif, syarat dibebaninya agama. Dan ketika kita bicara agama, itu sesuai dengan akal. Akal itu kalau ke sini fitrah. Jadi hukum dalam Al-Quran, hukum Allah dalam Al-Quran atau hukum dalam agama Islam itu sudah sesuai dengan fitrah manusia. Sudah sesuai dengan fitrah manusia. Dan tidak ada yang bertentangan. Kalau ada yang mengatakan bertentangan, mungkin pemahaman kita. Ya tadi seperti tadi, ya kan? Pemahaman kita tentang Al-Quran tadi. Jadi Allah membuat hukum itu berdasarkan fitrah manusia, sehingga tidak ada manusia yang menentang. Contoh, fankihu ma tabalakum minan nisa masna. Itu fitrah. Nikahilah perempuan-perempuan yang kalian suka itu dua. Allah tidak mengatakan nikahilah perempuan yang kalian suka itu satu, enggak. Allah mengatakan dua. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna.
wasulasa 3, waruba 4. Cuma jangan titik. Bapak-bapak kebanyakan titik di sini. Koma di situ alamatus saul, koma. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut tidak bisa berbuat adil, cukup atu aja. Bisalah ujar bininya, Pian kalau kawin lagi bisalah berlaku adil. Jangan ditanya, kawinkan dulu. Bu, jangan ditanya, bisakah suami itu berlaku adil? Jangan ditanya, kawinkan dulu. Setelah kawin, nah baru kita merasa. Nah, tinggal abahnya aja merasa kada bisalah berlaku adil. Kalau kada bisa, mundur. Cobain dulu. Maulah aku ya. Jadi sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada yang bertanya kenapa perempuan itu tidak boleh menikah lebih daripada 1, ya tidak boleh. Karena perempuan itu tempat, rahim itu tempat. Ya kan? Laki-laki tidak punya rahim, tapi mengantarkan, memasukkan kemana aja boleh. Kalau yang menerima 1 tempat tidak boleh dimasuki macam-macam. Bingung nanti anak siapa ini. Nah itu kan. Tapi kalau istrinya 4, ketahuan abahnya. Ya kalau bu, kalau istri itu 4, abahnya 1, 4-4-nya hamil, abahnya ketahuan. Tapi kalau istrinya 1, abahnya 4, istrinya hamil, anak siapa ini? Bu, ya kan? Sampai paham. Bisa sampai jam 7 ini kan? Nah, Allah Maha Pengasih. Nah, ini harus kita cermati, Allah Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah itu pengasih, dermawan. Pengasih, siapanya dikasih. Non muslim dikasih. Penyayang, penyayang ini khusus. Pengasih kepada siapa saja, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Makanya ujian itu, cobaan itu hanya untuk orang beriman aja. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan, ya Allah, kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Benar-benar telah kami uji orang-orang sebelum mereka, ada yang benar imannya, ada yang dusta imannya. Allah mengetahui. Jadi Allah menyayangi orang yang beriman, makanya diuji. Ujian itu untuk kenaikan kelas, kenaikan tingkatan. Non muslim diuji lah? Ya enggak. Mereka tidak diuji, mereka diberikan. Kalau bahasa tauhidnya itu istidraj, lanjuran. Nah, dikasihkan. Maka jangan dibanding-bandingkan. Itu nah orang tuh kada pernah sembahyang rezekinya nyaman. Kami yang sembahyangnya rezekinya seret. Pian aja banyak yang lain yang nyaman rezekinya. Nah, biar diuji berarti yang seret rezekinya. Jangan sampai keluar dari ajaran Islam. Diuji untuk kenaikan tingkat, kenaikan kelas, kenaikan pangkat tuh ujian. Diuji. Tidak sembarangan diuji. Dan orang-orang beriman ujian. Orang-orang yang beriman tapi lalai, teguran. Orang-orang yang jauh dari Allah, nah itu azab, sanksi azab orang-orang yang jauh dari Allah itu azab namanya. Sama-sama longsor. Orang beriman kena longsor, orang yang beriman lalai kena longsor, orang yang non muslim kena longsor. Sama, tapi beda. Orang beriman itu ujian, orang yang lalai itu teguran, orang yang tidak beriman istidraj itu cobaan.
sanksi, adab. Orang yang tidak beriman, adab. Orang munafik, adab. Nah, jadi kalau pengasih, kenapa yang lain dikasih? Ya semuanya dikasih. Allah itu maha kasih, kasih semuanya. Yang non muslim bekerja keras, kasih juga. Orang non muslim ada yang kaya, ada yang miskin, dikasih hidup. Beda kalau Tuhannya kita, non muslim kita mati semuanya. Israel kita mati semuanya, umpamanya kayak itu Zionis kita mati, perampok itu kita kalau Tuhan. Tapi kalau Allah, perampok dihidupkan Allah, orang-orang yang berdusta dihidupkan Allah. Kadang-kadang dipanjangkan umurnya supayanya merasa bahwasanya dusta-dusta yang ia sebarkan itu adalah penderitaan bagi dirinya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali ke diri kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat kejahatan, kejahatan itu untuk diri kalian. Pesan singkatnya, berbuat baiklah sekecil apapun. Jangan berbuat jahat sekecil apapun, karena kembali ke diri kita. Feedbacknya ke diri kita. Kira-kira demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi. Fadhil, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya sedikit. Ini bahwa majelis ilmu itu adalah taman surganya di dunia. Lalu bahwa ini lebih utama daripada kita sholat begitu, ya gitu ya. Lebih utama dari sholat sunnah, gitu ya. Menghadiri majelis ilmu dianggap lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sementara kan sholat sunnah ini kan yang kita laksanakan ini adalah juga untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu majelis ilmu juga ini adalah untuk kita belajar ilmu untuk agar kita nanti bisa apa namanya? Ya bisa mengerti lah begitu istilahnya. Nah, ini maksudnya di mana ini ya? Bahwa lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat begitu. Nah ini mohon penjelasannya terus terang. Belum kita mengerti ini terus terang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam itu ulama berbeda pendapat mengenai ada berapa sih hukum Islam itu. Ada yang mengatakan 5, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Ada yang mengatakan 7, tambah 2 lagi, sah, batal, hukum itu. Ada lagi ulama berpendapat 9, tambah 2 lagi, syarat, rukun. Ada lagi yang mengatakan 11, rukhsah dengan azimah. Rukhsah itu hukum, azimah itu hukum. Nah ini hukum dalam agama Islam. Dari yang 11 ini tidak ada bid'ah. Itu paling penting, tidak ada bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Jadi hukum itu mayoritas, kebanyakan ulama mengatakan 5. Nah, jadi ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Yang mengatakan 7 silakan, yang mengatakan 9 silakan, yang mengatakan 11 silakan. Semuanya benar. Yang mengatakan 5 benar juga. Jadi ada wajib, ada sunat. Nah, tadi kan dikatakan belajar itu lebih utama daripada, atau majelis ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunat 100.000 rakaat, 1000 rakaat. Sebanyak apapun ibadah sunat tidak bisa mengalahkan yang wajib.
Sebanyak apapun ibadah apa saja yang sunat tidak bisa mengalahkan ibadah yang wajib. Contoh, puasa Ramadan. Ternyata ada ibu-ibu yang emak-emak, wanita, perempuan, remaja putri yang sebulan itu batal 7 hari umumnya. 7-8 hari itu umum, haid umum. Maka setelah Ramadan dia terhutang, maka dia wajib mengqadha puasa Ramadan di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang ia tinggalkan. Ternyata setelah Ramadan itu ada Syawal. Ada hadis, barang siapa yang berpuasa sebulanan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kasiyami dahri man soma Ramadana sumat ba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan sebulanan lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti berpuasa setahun penuh. Puasa Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 10 bulan. Yang 6 hari di bulan Syawal itu dilipat gandakan menjadi 60 hari, 2 bulan. 2 bulan tambah 10 bulan, 12 bulan. Nah, kana kasiyamid dahri, seperti berpuasa setahun penuh. Tapi karena dia ada yang batal, yang tidak puasa 7 hari, cuma pengen puasa sunat di bulan Syawal, mana yang lebih utama? Mengqadha puasa apa puasa sunat di bulan Syawal? Jawabannya, mengqadha lebih utama daripada puasa 6 di bulan Syawal. Anu guru, kalau mengqadha itu kan tidak ada batasannya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, tidak ada masalah. Tapi kalau puasa Syawal itu 6 aja. Cuma kalau pian hendak dapat puasa 6, syaratnya puasa Ramadannya sebulanan. Kalau pian puasa 6 tapi tidak puasa Ramadan, hanya 20 dan 23 hari aja, tidak dapat setahunan. Yang bahaya itu pas puasa 6 meninggal, tahutang masih Ramadannya. Maka lebih utama mengerjakan yang wajib. Tapi walaupun ulama beda pendapat, ada yang mengatakan boleh dijadikan satu. Nah, saya tidak ikut. Sengaja aku puasa esok bulan Ramadan mengqadha, sekaligus puasa 6 di bulan Syawal, sekaligus puasa Senin Kamis, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Nah, itu tidak ada itu. Itu dirapel itu. Niatnya hanya mengqadha saja, cuma kalau mengqadhanya di bulan Syawal dapat 2 pahala. Pahala mengqadha puasa bulan Syawal. Ternyata pas Senin Kamis dapat 3 pahala. Niatnya mengqadha aja, dapat pahala mengqadha, dapat pahala Syawal, dapat pahala Senin Kamis. Ternyata pas Ayyamul Bid dapat 4. Dia niatnya mengqadha aja, dapat pahala mengqadha, dapat puasa Syawal, dapat puasa Senin Kamis, dapat puasa Ayyamul Bid. Niatnya mengqadha aja. Ulun bisi hutang 100 juta. Umpamanya, jangan bujurkan guru. Umpamanya ulun bisi hutang 100 juta. Karena belum bisa bayar, ujar ustaz yang lain bersedekah. Ulun dapat duit 5 juta. Karena belum bisa bayar 100 juta, ulun bersedekah 5 juta. Nah, ini benarkah salah? Karena sedekah itu memancing rezeki. Yang betul itu bayar hutang dulu. Jangan nih kada pian ada apa? Ada sepeda motor, berapa sepeda motor? 2, jual 1, sedekahkan. Salah, bayar hutang. Pian bisa anak kaplingan kah? Berapa? 3 kapling. 2, jual, sedekahkan. Salah, jual, bayar hutang. Bukan sedekahkan. Nah, pian bisi apa lagi? Bisi mobil. Berapa mobil pian? 2, jual 1, sedekahkan. Salah, bayar hutang. Sebab ada jamaah guru, urun kan sudah menjual, sudah bersedekah, hutang urun sampai sekarang belum lunas guru. Kenapa pian? Ya itu dijual, sedekahkan, tak salah. Jual, bayar hutang. Lebih utama bayar hutang daripada bersedekah. Sama tadi, lebih utama majelis ilmu daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kadang nyaman-nyaman sembahyang sunat 1000 rakaat, pian 2 rakaatnya manggah sudah pian. Manggah 1000 rakaat itu.
handphone serius. Kedua yang 20 rakaat tarawih itu aja kita manggah sudah. 20 rakaat apalagi 1000 rakaat ya tepar kalau 1000 itu kiasan. Artinya yang wajib diutamakan, yang sunat jangan ditinggalkan kalau bisa. Tapi kalau ditinggalkan aman-aman aja, cuma kita kehilangan pahala sunat. Nah ini rumusnya, kita kehilangan pahala sunat. Jadi ada wajib, ada sunat, ada rukun, ada sunat. Yang wajib, yang rukun jangan ditinggalkan. Yang sunat kalau bisa jangan ditinggalkan. Kalau bisa kerjakan. Tapi kalau ditinggalkan, ibadah itu tetap sah. Cuma kehilangan pahala sunat. Ujar guru ulun, ibarat makan tuh narang kada begangan. Sayurnya tidak ada, hanya nasi, sambal, kerupuk peye. Iwaknya iwak peye, nasi sambal peye, itu sah, sudah sah. Apalagi ada sayur asam, dagingan jangan tulangan, tulangan kan rugi ya. Sayur asam dagingan, sop dagingan, jangan nukar sop tulangan lah, rugi dia. Ada kau makan tulang kita. Kenapa? Kayak itu masyhur lah, sop tulangan, jangan asam tulangan. Ruginya, udah tetap jangan asam tulangan tuh mencari dagingnya, kadang mencari tulangnya, udah mencari dagingnya. Yang ramai-ramai itu dicari. Ini bersayur, nasi, ewak peye, ada jangan asam lagi, dagingan, sop daging lagi, mantap. Ini aja sah sudah. Nasi sambal tuh sah sudah. Nasi sambal tuh sah sudah. Nasi iwak kari, itu biar mantap. Iwak wadi yang berulat itu itu nyaman banget. Itu kalau makan itu biar pesawat gugur di rumah, kita kada merasa, kada tahu kita. Lecek juga kita kan digugurinya. Kira-kira demikian. Utamakan yang wajib, ya kan? Utamakan yang wajib. Ini ibadah. Kalau iklan, utamakan selamat. Nah itu iklan tuh. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa qribna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta as-samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi